Halo semua, selama ini orang awam mengira Kristen masuk ke Indonesia atau Nusantara pertama kali oleh negara-negara kolonial barat pada abad 16. Sedangkan orang-orang yang mempelajari sejarah tahu bahwa Kristen masuk ke Nusantara pada abad ke-7 di Barus. Tetapi sekarang ini kita punya bukti-bukti arkeologis yang sangat kuat bahwa Kristen sudah masuk ke Nusantara jauh sebelum abad ke-7. Kalau bukan abad ke-7, abad keberapa sebenarnya Kristen sudah masuk ke Nusantara? Apa bukti-bukti arkeologisnya? Pada video ini kita akan menyimak diskusi tentang penemuan ini oleh kanal Asisi, dan setelah itu kita akan melihat jurnal ilmiahnya yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Medan pada tahun 2025. Jadi jangan kemana-mana ya, simak video ini sampai selesai, karena ini sangat penting. Dalam salah satu materi yang dibawakan oleh Prof. Iwan, itu beliau membahas tentang temuan di situs Bongal. Situs Bongal itu ada di wilayah barat Sumatera. Letaknya itu agak ke bawah dari Barus. Ya, Barus, kemudian dia agak ke bawah. Gitu. Nah, uniknya di situs Bongal itu ditemukan jejak-jejak atau istilahnya tinggalan-tinggalan arkeologis yang membentang. Umumnya dari abad 7 sampai 11. Tetapi kalau dari artefaknya, ini kayaknya pengaruh-pengaruh yang bahkan lebih tua lagi, mulai dari abad ke-4. Serius? Sampai ke abad ke-7, yang Romawi itu. Nah, di sana itu menariknya, tidak hanya ditemukan artefak dari masa Buddha, yaitu dalam hal ini Sriwijaya. Sriwijaya ditemukan, gitu kan, jimat-jimat juga ditemukan. Tetapi juga ditemukan dari agama-agama Abrahamaik. Nah, ini menarik kan? Dari Kristen dan dari Islam. Dari Kristen berupa apa? Ini menarik ini. Ternyata ditemukan banyak sekali alat-alat liturgi dari gereja Nestorian, yaitu gereja Timur, gitu kan? Ini gereja Timur ini sebelum atau mungkin agak tidak sama dengan gereja Barat ya. Nanti teman-teman bisa gali sendiri perbedaan antara gereja Timur dengan gereja Barat. Nestorian. Nestorian. Nah, ini semua temuan-temuan yang ditemukan di situs Bongal itu mewakili masa itu dari abad ke-4 sampai abad ke-7. Gitu kan? Temuan dari Romawi itu. Ada alat-alat medis Romawi, itu banyak sekali. Terus kemudian alat liturgi, ada bandul, gantungan, ada manik-manik. Kemudian ada juga salib. Nah, ini yang menarik. Salib Nestorian, yaitu bentuknya apa? Tidak seperti salib yang kita kenal sekarang yang bagian bawah lebih panjang. Dia sama. Ya? Terus ujungnya lebih besar daripada pangkal tengahnya itu. Oh, jadi kayak tanda plus. Tanda plus, mirip kayak kalau kita itu tapak darah. Mirip sekali. Tapak darah di candi-candi Majapahit. Nah, ini kan mengejutkan bahwa selama ini kita memiliki narasi bahwa Kristen masuk bersama penjajah. Ternyata lebih early lagi. Pada masa-masa awal Sriwijaya, kalau katakanlah temuan itu sudah diidentifikasi ya, kalau lihat dari bentuknya menurut Prof. Iwan itu sekitar dari abad 4 sampai ke-7. Tetapi pastinya di situ ditemukan juga kapal-kapal dan ijuk, yang kemudian dari ijuk ini dicek karbon jatuhnya di abad 7. Oh. Berarti ini lebih early lagi. Itu masa awal Sriwijaya. Masa yang sama dengan Ratu Sima berkuasa. Ingat ya, masa-masa itu. Oh ya, itu pada abad 7 ketika Sriwijaya ada. Tapi sebelumnya yang ditengarai artefak-artefak itu ada yang dari abad ke-4 itu gimana? Itu dari yang dari Romawi tadi. Romawi tadi kalau dilihat bentuknya, itu sudah mulai muncul di bulan Jubur sana di abad ke-4. 4 sampai ke-7 dari bentuknya, kan aku bilang tadi dari bentuknya. Disamakan bentuknya. Menarik kan? Menarik. Nah, kemudian kan ada penanya dari para pakar juga. Ini kan diskusi pakar ya. Muncul juga pertanyaan dari Pak Sri Margana gitu ya, dari UGM gitu kan. Beliau menanyakan, sepanjang saya bisa ingat itu gini, harus diteliti lagi mengenai koin-koin perdagangan dinasti Umayyah di situs Bongal itu. Masuknya umat Islam dengan masuknya agama Islam itu dua hal yang berbeda. Menurut Pak Sri Margana ya, sejarawan gitu kan, harus dibedakan. Bisa jadi masuknya umat Islam tidak diikuti masuknya agama Islam. Maka di situ kemudian ada jawaban Prof. Iwan yang cukup menarik untuk kita soroti ya, yaitu apa? Menurut beliau, kemungkinan yang masuk ke situs Bongal yang dari sisi Islam itu baru pada tahap perdagangan, belum agamanya. Karena apa yang ditemukan itu adalah artefak-artefak yang berkaitan dengan ekonomi. Perdagangan. Yang pasti, transaksi. Jadi para pedagang mungkin ya.
Tetapi yang agamanya masuk, itu adalah dari sisi Kristen. Kenapa? Karena artefak yang ditemukan itu alat-alat liturgi. Ya, Alat untuk upacara. Betul, alat untuk upacara. Tapi menariknya, situs Bongal itu meskipun menjadi katakanlah titik masuk ya, ya mungkin kita nggak bisa dengan pasti menyebutnya titik masuk agama, tapi paling tidak ada interaksi memang. Betul. Ada interaksi awal mula-mula kita dengan dunia Islam dan juga dunia Kristen. Betul. Tapi menariknya kok setelah itu Nah ini tidak terdengar setelah itu lagi. Tidak terdengar. Kenapa kok? Ada apa di abad 11? Nah kemudian Prof. Iwan menjelaskan lebih lanjut. Situs Bongal itu kan terletak di pesisir atau di pinggir pantai. Kemudian hilang tiba-tiba. Logika apa yang bisa kita pakai untuk menjelaskan hilangnya yang tiba-tiba selain dari tsunami? Kemungkinan memang terjadi tsunami. Tempat itu disapu, kemudian hilang tiba-tiba. Ada dugaan lain, misalkan ditawarkan pada masa waktu kita ikut seminar itu kan, ditawarkan bahwa kemungkinan itu pelebaran atau abrasi gitu ya. Jadi seperti kasus di pantai Tuban, di mana awalnya di satu titik, kemudian karena pelebaran pantai, kemudian menyebar gitu. Tapi itu memang tidak terjadi di situs Bongal. Mereka benar-benar hilang tiba-tiba. Ada kalau nggak salah ada kajian stratigrafinya juga nggak sih? Ada kajian stratigrafinya juga yang hanya bisa dimungkinkan kalau itu terjadi tsunami. Menunjukkan jejak-jejak perubahan yang begitu cepat ya. Betul. Dan mendadak. Nah ini diduga kaitannya dengan rempah-rempah adanya itu, sehingga sekarang kalau kita membaca Alkitab katakanlah, kemudian dikatakan bahwa Salomo menyerahkan rempah-rempah, mereka yang mendalami tentang Alkitab biasanya menghubungkan ini dengan rempah-rempah di Timur Tengah. Tetapi dengan adanya situs Bongal kita sekarang tahu kemungkinan besar itu memang rempah-rempah dari Nusantara. Apalagi kapur barus yang ada di hidungnya Fir'aun, ya itu kapur barus itu hanya ada di Barus kan. Jadi kemungkinan makin masuk akal gitu ketika situs Bongal itu bahkan mungkin lebih tua lagi sudah ada interaksi dengan dunia bulan sabit subur atau dunia Timur Tengah di situs Bongal. Sekarang mari kita baca jurnal ilmiah yang membahas lengkap tentang bukti-bukti arkeologis di situs Bongal. Kekristenan awal di Tapanuli Tengah. Situs Bongal sebagai sumber pembelajaran sejarah. 31 Juli 2025. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan temuan dari situs Bongal sebagai sumber pembelajaran yang penting untuk mata pelajaran sejarah di sekolah menengah atas, khususnya dalam mengeksplorasi dinamika interaksi budaya dan penyebaran agama di Kepulauan Indonesia pada masa kuno. Metodologi. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan mengintegrasikan pendekatan historis dan arkeologis. Pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi proses kedatangan kekristenan di pantai barat Sumatera, sementara data arkeologis didukung oleh kajian literatur yang luas dan observasi lapangan. Temuan utama. Temuan menunjukkan bahwa penyebaran kekristenan awal ke Sumatera, meskipun masih diperdebatkan di antara para sejarawan, dibuktikan oleh sumber tertulis yang menunjukkan keberadaan gereja Nestorian di wilayah Vansur atau disebut juga Barus. Ekskavasi arkeologis di situs Bongal menemukan berbagai artefak seperti cincin yang diukir dengan salib, manik-manik Romawi, batu pahatan dengan simbol Kristen, dan sendok liturgi Bizantium yang mendukung narasi ini. Kebaruan atau orisinalitas penelitian ini. Orisinalitas penelitian ini terletak pada identifikasi dan analisis komparatif artefak yang memiliki kemiripan signifikan dengan objek Kristen Romawi dan Bizantium awal. Temuan ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang keberadaan awal kekristenan di pantai barat Sumatera, tetapi juga mendukung penggunaan situs Bongal sebagai sumber pembelajaran sejarah yang kontekstual dan bermakna dalam pendidikan menengah. Penulis korespondensi, Rosmaida Sinaga, Departemen Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Medan. Pendahuluan. Situs Bongal yang terletak di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, adalah lokasi historis dan arkeologis yang penting yang telah mengungkap wawasan baru tentang sejarah awal Indonesia. Secara geografis, situs ini berada di kaki Bukit Bongal, dekat Sungai Lumut yang bermuara ke Teluk Tapian Nauli dan pada akhirnya terhubung ke Samudra Hindia.
Terletak di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, situs Bongal merupakan penemuan historis dan arkeologis kunci yang memberikan cahaya baru pada abad-abad awal Indonesia. Diposisikan secara strategis di kaki Bukit Bongal dan dekat Sungai Lumut, sebuah jalur air yang mengalir ke Teluk Tapian Nauli dan Samudra Hindia, geografi situs ini menunjukkan signifikansi historisnya sebagai pusat aktivitas maritim awal dan pertukaran budaya. Topografi wilayah ini berbentuk lahan gambut dan vegetasinya didominasi oleh pohon rumbia. Situs Bongal berada pada ketinggian sekitar 50 meter di atas permukaan laut dan berjarak sekitar 1.700 hingga 1.800 meter dari tepi Teluk Tapian Nauli. Temuan arkeologis menunjukkan bahwa situs Bongal lebih tua daripada situs Barus. Ribuan artefak kuno dari wilayah seperti Timur Tengah, India, Cina, dan Eropa menjadi bukti historis jaringan perdagangan internasional yang telah aktif di kawasan ini sejak abad-abad awal Masehi. Ekskavasi di situs Bongal mengungkapkan bahwa situs ini lebih tua daripada situs Barus di sekitarnya, menyoroti peran pentingnya dalam sejarah awal kawasan. Penemuan ribuan artefak kuno yang berasal dari Timur Tengah, India, Cina, dan Eropa menunjukkan bahwa pantai barat Sumatera telah menjadi simpul yang hidup dalam jaringan perdagangan global sejak awal Masehi. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya pertukaran dinamis barang, gagasan, dan budaya jauh sebelum munculnya dominasi Barus di kemudian hari. Jalur perdagangan ini menghubungkan wilayah pesisir barat Sumatera yang menghasilkan emas dan rempah-rempah sebagai komoditas perdagangan utama yang kemudian dibawa ke berbagai pusat perdagangan dunia pada masa itu. Hal inilah yang membuat situs Bongal pada awal Masehi berkembang menjadi kota perdagangan rempah dan industri kuno yang dikunjungi oleh para pedagang dari Timur Tengah, India, Cina, dan Eropa. Yang lebih signifikan, penemuan di Bongal menantang asumsi lama tentang penyebaran kekristenan di Kepulauan Indonesia. Artefak seperti cincin berukir salib, manik-manik kaca Romawi, batu dengan ukiran simbol Kristen, dan sendok liturgi Bizantium menunjukkan adanya komunitas Kristen awal di pantai barat Sumatera. Temuan ini mempertanyakan narasi sejarah dominan yang mengaitkan kedatangan kekristenan semata-mata dengan ekspansi kolonial Eropa pada abad ke-16. Sebaliknya, temuan ini menunjuk pada pola yang lebih awal dan lebih kompleks dari transmisi agama dan budaya melalui jalur maritim prakolonial. Temuan di situs Bongal menandai momen penting dalam merevisi narasi sejarah tentang masuknya kekristenan ke Indonesia. Secara tradisional, kajian sejarah mengaitkan penyebaran kekristenan dengan aktivitas penjelajah Eropa, khususnya Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris pada abad ke-17. Namun, penemuan baru ini menunjukkan bahwa pengaruh Kristen mungkin telah mencapai kepulauan Indonesia jauh lebih awal dari yang sebelumnya diperkirakan, yang mengindikasikan pola pertukaran agama dan budaya yang jauh lebih kompleks dan lebih tua. Kajian sejarah sebelumnya umumnya mengaitkan penyebaran kekristenan di Indonesia dengan kedatangan kekuatan Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol pada abad ke-16. Jong, misalnya, mengidentifikasi periode ini sebagai titik awal kehadiran Kristen di kepulauan ini. Aritonang juga menelusuri pertemuan awal antara Kristen dan Muslim pada interaksi yang melibatkan pelaut Eropa di Maluku selama abad ke-16, yang kemudian diikuti oleh aktivitas perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC sepanjang abad ke-17 dan ke-18. Namun, beberapa sarjana lain menantang narasi yang berpusat pada Eropa ini. Noerwidi mencatat keberadaan orang Kristen Nestorian di Sumatera sejak sekitar tahun 645 hingga 1500 Masehi, meskipun buktinya sebagian besar bersifat tekstual dan belum didukung oleh temuan arkeologis. Demikian juga, ada klaim tentang pengaruh Kristen di kepulauan ini sejak abad ke-7, tetapi klaim tersebut belum diterima secara luas karena tidak adanya bukti budaya material sebagai pendukung. Spiritualitas Kristen baru-baru ini muncul sebagai bidang akademik tersendiri di universitas, perguruan tinggi, dan sekolah teologi. Sejarah dan kedatangan kekristenan di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai studi literatur sebelumnya. Pertama, A History of Christianity in Indonesia yang ditulis oleh Aritonang dan Steenbrink.
Buku ini menyinggung keberadaan orang Kristen di Barus atau Fansur sekitar abad ke-7 hingga ke-9 yang masih diperdebatkan oleh para ahli. Huta Haean dalam tulisannya yang berjudul History of the Indonesian Church menyebutkan kedatangan orang Kristen Nestorian ke Sumatera pada tahun 645 sampai 1500. Sayangnya, uraian tentang orang Kristen Nestorian di Sumatera dalam buku ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Jong dalam tulisannya From Colonial Separation to Joint National Struggle, A Brief History of Islamic-Christian Relations in Indonesia, kurang lebih tahun 1520 sampai 1949, menjadikan kedatangan Portugis dan Spanyol pada abad ke-16 sebagai titik awal kehadiran kekristenan di Indonesia. Karya penting lainnya yang membahas kedatangan kekristenan di Indonesia adalah The History of the Encounter Between Christianity and Islam in Indonesia oleh Ari Tonang. Kajian ini menyoroti perjumpaan antara kekristenan dan Islam, dimulai dari interaksi antara pelaut Spanyol dan Portugis di Maluku pada abad ke-16, kemudian dilanjutkan oleh aktivitas VOC pada abad ke-17 dan ke-18, serta berlanjut hingga periode reformasi tahun 1998 sampai 2003. Sementara itu, bukti tentang keberadaan kekristenan di Indonesia sejak abad ke-7 disebutkan dalam penelitian Prihantoro dan Hastiningrum dalam karya mereka Overview of the Development of World Religions and Their Spread in the Nusantara. Tukiran, dalam studinya yang berjudul The Nasaran Nasafirah Church in Fansur in the 7th Century, A Note for Peter Y. Bakar SC, juga menekankan keberadaan gereja Kristen Nasaran Nasafirah atau gereja Nestorian di Pancur, dekat wilayah Barus. Sejarah kedatangan agama-agama besar di Indonesia merupakan bagian penting untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Nusantara. Salah satu agama yang memiliki jejak awal di Indonesia adalah kekristenan. Meskipun pengaruh kekristenan di Indonesia lebih dikenal melalui kedatangan bangsa Eropa pada abad ke-16, bukti arkeologis menunjukkan bahwa pengaruh Kristen telah datang lebih awal, bahkan sejak abad ke-4 hingga ke-5 Masehi. Situs Bongal yang terletak di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, merupakan penemuan penting dalam mengungkap bukti penyebaran awal kekristenan di wilayah Nusantara. Situs ini merupakan temuan arkeologis yang krusial dalam menelusuri penyebaran awal kekristenan di Kepulauan Nusantara. Temuan-temuannya memberikan wawasan penting mengenai dinamika keagamaan historis kawasan ini yang menunjukkan bahwa pengaruh Kristen mungkin telah mencapai kepulauan Indonesia jauh lebih awal dari yang sebelumnya diyakini. Penemuan berbagai artefak seperti cincin dengan simbol salib, manik-manik Romawi, batu berukir salib, dan sendok liturgi Bizantium memperkuat dugaan bahwa pernah ada komunitas Kristen kuno di pantai barat Sumatera. Temuan ini juga menunjukkan adanya hubungan maritim yang luas antara Nusantara dengan wilayah Timur Tengah dan Mediterania pada masa itu. Penelitian ini penting dilakukan tidak hanya untuk memperkaya hasanah sejarah nasional, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkenalkan kepada siswa sekolah menengah atas tentang kompleksitas dan kedalaman sejarah Indonesia sejak masa kuno. Dengan memanfaatkan situs Bongal sebagai sumber pembelajaran, siswa dapat memahami bahwa interaksi budaya dan agama di kepulauan ini telah berlangsung selama ribuan tahun, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Dengan menggunakan temuan arkeologis ini sebagai bahan ajar, diharapkan pembelajaran sejarah di sekolah menjadi lebih kontekstual, berbasis bukti, serta mampu menumbuhkan rasa ingin tahu dan kecintaan terhadap sejarah nasional. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan metode historis dan arkeologis. Pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi masuknya kekristenan ke pantai barat Sumatera. Metode historis melibatkan 4 tahap utama: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik berfokus pada pencarian dan pengumpulan sumber primer dan sekunder melalui kajian literatur, termasuk arsip, buku, e-book,
e-jurnal, peta, foto lama, surat kabar, observasi langsung terhadap artefak sejarah, serta wawancara dengan tokoh dan masyarakat setempat. Tahap kritik melibatkan evaluasi kritis terhadap sumber dan bukti. Kritik eksternal menilai keaslian bahan sejarah, sedangkan kritik internal menelaah keandalan dan kredibilitas isinya. Interpretasi merujuk pada proses analisis dan sintesis fakta, menentukan makna dan keterkaitannya dengan temuan arkeologis dari situs Bongal, dianalisis secara mendalam pada tahap ini. Tahap terakhir, historiografi, merupakan proses penulisan dan penyajian hasil penelitian berdasarkan data historis yang telah diverifikasi. Selain melakukan kerja lapangan, penelitian ini memperkuat temuannya melalui kajian literatur yang luas. Peneliti menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penyebaran gereja Nestorian di seluruh Asia, dengan perhatian khusus pada referensi mengenai keberadaan komunitas Kristen di Fansur atau Barus pada abad-abad awal Masehi. Literatur yang dikaji meliputi dokumen sejarah, laporan penelitian arkeologi sebelumnya, serta studi akademik tentang dinamika perdagangan maritim kuno antara Kepulauan Nusantara dan berbagai wilayah internasional. Pendekatan multisumber ini memastikan analisis yang komprehensif yang menghubungkan penemuan arkeologis dengan pola historis yang lebih luas dari interaksi budaya dan agama. Seluruh temuan dan analisis dari penelitian ini diinterpretasikan untuk menyusun narasi sejarah yang koheren tentang penyebaran awal kekristenan di sepanjang pantai barat Sumatera. Penemuan arkeologis di situs Bongal tidak hanya berfungsi sebagai bukti sejarah, tetapi juga diadaptasi menjadi sumber pembelajaran kontekstual untuk pendidikan sejarah di sekolah menengah atas. Dengan mengintegrasikan temuan-temuan ini ke dalam kurikulum, siswa didorong untuk terlibat dengan sejarah melalui bukti nyata dan konkret, serta memahami dinamika yang lebih luas dari interaksi budaya yang membentuk kepulauan ini pada masa kuno. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pengetahuan sejarah, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan apresiasi yang lebih dalam terhadap warisan multikultural Indonesia di kalangan siswa. Untuk meningkatkan kredibilitas dan representativitas temuan, penelitian ini juga menguraikan strategi pengambilan sampel secara purposif. Informan kunci dipilih berdasarkan pengetahuan historis mereka, keterlibatan dalam warisan budaya, atau pengalaman langsung dengan tradisi lokal, seperti tokoh masyarakat, sejarawan budaya, dan pemimpin agama setempat. Sampel arkeologis, termasuk keramik, salib batu, dan artefak pemakaman dari situs Bongal, dipilih secara sistematis berdasarkan konteks stratigrafi dan kondisi pelestarian untuk memastikan keandalan kronologis. Validasi data dilakukan melalui triangulasi dengan menggabungkan berbagai sumber dan metode data. Wawancara lisan dibandingkan silang dengan dokumen sejarah tertulis dan bukti fisik yang ditemukan melalui ekskavasi arkeologis. Triangulasi lintas dimensi ini membantu mengonfirmasi interpretasi dan meminimalkan ketergantungan pada satu jenis sumber saja. Untuk mengatasi potensi bias, terutama yang muncul dari interpretasi retrospektif dan subjektivitas peneliti, digunakan pencatatan reflektif dan diskusi sejawat selama proses penelitian. Peneliti membuat catatan reflektif selama kerja lapangan dan analisis untuk menyadari posisi serta asumsi subjektifnya. Selain itu, interpretasi terhadap temuan arkeologis ditinjau oleh para ahli dalam bidang kekristenan awal Asia Tenggara dan arkeologi maritim guna memperkuat objektivitas dan ketelitian akademik. Hasil dan pembahasan. Munculnya dan perkembangan kekristenan pada awal Masehi. Peradaban manusia tidak dapat dipisahkan dari muncul dan berkembangnya agama, yang tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai pilar utama yang membentuk struktur sosial, budaya, dan moral suatu peradaban. Agama memiliki peran mendasar dalam memenuhi kebutuhan spiritual manusia, yang melampaui kebutuhan fisik dan intelektual. Dalam konteks ini, agama berfungsi sebagai pedoman utama yang mengarahkan manusia menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat kehidupan
dan keberadaan mereka di dunia ini. Agama menyediakan kerangka untuk memahami asal-usul kehidupan, tujuan keberadaan manusia, serta hubungan antara manusia dengan alam semesta dan Tuhan. Dalam setiap agama, terdapat ajaran yang mengajarkan tentang kasih, perdamaian, dan pengampunan, yang pada akhirnya memperkuat nilai-nilai moral dan etika yang membentuk tatanan sosial. Kasih dalam agama tidak hanya mengarah pada hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga antara sesama manusia dengan seluruh ciptaan. Konsep ini mendorong terbentuknya sikap saling menghormati, berbagi, dan peduli terhadap keberadaan makhluk lain yang merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai pemelihara bumi. Dalam agama-agama besar, terlihat bagaimana ajaran spiritual sering menekankan pentingnya hubungan yang mendalam antara manusia dan Tuhan. Sebagai contoh, dalam tradisi monoteistik seperti kekristenan, Islam, dan Yudaisme, agama mengajarkan para penganutnya untuk selalu berada dalam keadaan tunduk, rendah hati, dan hormat di hadapan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Agama juga memberikan pedoman moral yang mendalam tentang bagaimana manusia harus hidup di dunia yang penuh tantangan dan ujian, memberikan arah tentang apa yang benar dan salah, serta mengajarkan bagaimana mencapai kehidupan yang bermakna dan kebahagiaan sejati, baik di dunia ini maupun di kehidupan setelahnya. Selain itu, agama juga berfungsi sebagai penjaga stabilitas sosial dengan membentuk norma-norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Ajaran agama seringkali berkaitan erat dengan pembentukan hukum sosial yang melindungi nilai-nilai dasar manusia, seperti keadilan, persaudaraan, dan perdamaian. Sistem keagamaan membantu menjaga keteraturan masyarakat dengan nilai-nilai yang berasal dari ajaran spiritual yang memberikan tujuan hidup yang lebih tinggi bagi setiap individu. Lebih jauh lagi, agama juga berperan sebagai penghubung yang mempersatukan masyarakat melampaui perbedaan etnis, bangsa, dan bahasa. Dengan agama, manusia diajak untuk saling mengenal, menghargai, dan merayakan keberagaman dalam konteks yang positif dan konstruktif. Dalam hal ini, agama menjadi kekuatan yang tidak hanya mengarahkan perkembangan individu, tetapi juga membangun solidaritas sosial yang memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan bersama. Pada akhirnya, agama merupakan unsur sentral yang tidak hanya berfungsi sebagai aspek spiritual pribadi, tetapi juga sebagai dasar dalam membangun peradaban yang adil, damai, dan penuh kasih. Melalui agama, manusia diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, dengan kesadaran penuh akan tujuan hidup yang lebih tinggi, serta untuk menghormati dan merawat ciptaan Tuhan, baik berupa alam maupun sesama manusia. Sebagai sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama, agama memainkan peran penting dalam membentuk peradaban yang berlandaskan nilai-nilai universal yang menghargai martabat manusia dan keselamatan alam semesta. Dalam kajian peradaban, sistem keagamaan sangat penting karena merupakan bentuk warisan budaya yang dilestarikan oleh masyarakat berdasarkan keyakinan mereka. Dalam sejarah kekristenan, Antiokhia memiliki arti penting sebagai tempat di mana para pengikut Yesus pertama kali disebut sebagai orang Kristen. Mereka juga disebut sebagai orang Syria, suatu istilah yang berasal dari Raja Siprus yang menaklukkan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi dan mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yudea. Seiring waktu, nama Syria digunakan untuk merujuk kepada orang Kristen dari wilayah seperti Mesopotamia, Persia, India, dan Timur Jauh yang dipertobatkan oleh para rasul dan imam dari Syria. Rasul Petrus secara tradisional dianggap sebagai pendiri gereja Antiokhia pada tahun 37 Masehi, yang sisa-sisanya kini berada di Antakya, Antiokhia modern, Turki. Warisan gereja ini berlanjut dalam gereja ortodoks Syria. Gereja Antiokhia memainkan peran penting dalam kekristenan awal dengan berkontribusi pada 3 konsili ekumenis pertama, Nisea tahun 325, Konstantinopel tahun 381, dan Efesus tahun 431, yang membantu membentuk doktrin Kristen awal sebelum konsili Kalsedon tahun 451 Masehi.
Penyebutan paling awal yang tercatat mengenai istilah Kristen berasal dari Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 107 Masehi, di mana istilah tersebut dikaitkan dengan perkembangan penting seperti perubahan hari Sabat, munculnya jabatan uskup, dan kritik terhadap kaum Yudaizer. Yerusalem, yang dihormati sebagai tempat penyaliban dan kebangkitan Yesus, tetap menjadi pusat utama gereja Kristen hingga tahun 135 Masehi, di mana kota ini memiliki prestis besar sebagai jantung zaman apostolik. Namun signifikansinya menurun selama Perang Yahudi-Romawi tahun 66 hingga 135 Masehi. Sebaliknya, keunggulan Konstantinopel muncul kemudian dengan pendiriannya secara resmi pada tahun 330 Masehi, 5 tahun setelah Konsili Nisea pertama. Namun, kota kecil Bizantium yang mendahului Konstantinopel sudah menjadi pusat awal kekristenan karena letaknya yang strategis dekat Anatolia. Sosiolog Rodney Stark memperkirakan bahwa kekristenan bertumbuh dengan tingkat yang sangat tinggi, sekitar 40% selama 2 abad pertama. Pertumbuhan yang cepat ini memaksa komunitas Kristen untuk beradaptasi dan berkembang, baik dalam struktur internal mereka maupun dalam hubungan eksternal mereka, seiring mereka menjadi lebih besar, lebih tersebar, dan semakin terjalin dengan lingkungan politik dan sosial ekonomi di sekitarnya. Keberadaan orang Kristen dalam jalur perdagangan Asia Tenggara Sumatera, munculnya orang Kristen di Asia Tenggara dan Sumatera tidak dapat dipisahkan dari keberadaan jalur sutra sebagai jaringan perdagangan internasional yang telah ada sejak ratusan tahun sebelum Masehi. Jalur perdagangan ini membentang dari belahan bumi barat hingga belahan bumi timur. Jalur sutra yang menghubungkan jaringan perdagangan kuno dari timur yaitu Cina ke barat yaitu Roma, kemudian meluas hingga ke Asia Tenggara, termasuk pantai barat Sumatera. Kegiatan perdagangan berskala internasional yang terbentuk di jalur sutra menjadi salah satu faktor yang menarik orang-orang Kristen untuk masuk ke dalam jaringan perdagangan Asia Tenggara dan Sumatera. Jalur perdagangan Asia Tenggara, khususnya yang melibatkan pantai Sumatera, memainkan peran penting dalam pembentukan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan peradaban besar dunia kuno. Sejak sebelum Masehi, wilayah ini telah menjadi titik strategis dalam jalur perdagangan global, terutama berkat komoditas rempah-rempah yang sangat bernilai. Sumatera, dengan posisinya yang strategis di jalur pelayaran utama, tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara timur dan barat, tetapi juga sebagai pusat produksi rempah-rempah yang sangat diminati dalam jaringan perdagangan jalur sutra. Rempah-rempah seperti lada, cengkih, pala, dan kayu manis memiliki nilai yang luar biasa dalam berbagai budaya pada masa itu. Rempah-rempah tidak hanya digunakan untuk keperluan kuliner, tetapi juga untuk pengobatan, pengawetan makanan, serta sebagai simbol status sosial. Di dunia kuno, khususnya di Timur Tengah, India, dan Cina, rempah-rempah sering dikaitkan dengan kemewahan dan kekayaan, serta sangat dicari oleh kalangan elit dan para penguasa. Oleh karena itu, wilayah Asia Tenggara, khususnya Sumatera, menjadi pusat penting dalam arus perdagangan internasional yang melibatkan berbagai bangsa, mulai dari pedagang India, Cina, Persia, hingga Arab. Jalur perdagangan ini menghubungkan Sumatera dengan wilayah luas seperti India, Cina, Afrika Timur, dan Eropa. Kehadiran para pedagang dari berbagai bangsa menyebabkan Sumatera menjadi tempat pertemuan berbagai budaya, agama, dan ideologi yang kemudian menciptakan pengaruh mendalam terhadap perkembangan sosial dan budaya di wilayah ini. Selain itu, perdagangan rempah-rempah juga berperan dalam perkembangan kerajaan-kerajaan maritim di wilayah Nusantara seperti Sriwijaya, yang memanfaatkan jalur perdagangan ini untuk memperkuat kekuasaan dan perekonomian mereka. Tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, Sumatera juga menjadi titik temu berbagai arus budaya yang membantu membentuk identitas budaya lokal. Interaksi antara pedagang dari India, Arab, Cina, dan wilayah lainnya mempengaruhi perkembangan agama dan kepercayaan di kawasan ini, termasuk penyebaran Islam dan kekristenan yang dipengaruhi oleh jalur perdagangan tersebut. Dengan demikian, jalur perdagangan di Sumatera tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga membawa pengaruh budaya dan keagamaan yang signifikan yang pada akhirnya membentuk dinamika sosial dan politik di Asia Tenggara.
Keberadaan Sumatera dalam jaringan perdagangan internasional ini tidak hanya mencerminkan pentingnya komoditas rempah-rempah sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai kunci dalam mempertemukan berbagai bangsa dan budaya yang saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, Sumatera tidak hanya menjadi wilayah penghasil rempah, tetapi juga pusat pertemuan peradaban yang menghasilkan perubahan penting dalam sejarah global. Bagi orang Kristen, rempah-rempah ini menjadi obsesi yang signifikan. Masuknya kekristenan ke dalam jaringan perdagangan Asia Tenggara pada abad-abad awal Masehi dapat ditelusuri hingga abad keempat dengan berdirinya komunitas Kristen di India Selatan. Orang Kristen Persia memainkan peran penting dalam menghidupkan kembali gereja apostolik atau mendirikan komunitas migran baru di sepanjang pantai India pada masa ini. Bukti lebih lanjut tentang keberadaan Kristen di kawasan ini datang dari dokumen sejarah yang merujuk pada pedagang Thomas dari Kana dan orang-orang suci lainnya yang bertindak sebagai misionaris Kristen pada tahun 345 Masehi. Sejak awal, orang Kristen India Selatan mempertahankan hubungan yang kuat dengan gereja Mesopotamia dan Persia, mengikuti ajaran Persia, terminologi, dan liturgi Suryani yang menandakan mereka sebagai kaum Nestorian. Hubungan antara Patriark Seleukiak Psifon dan Uskup India sangat erat, sejauh kondisi politik di bawah pemerintahan Muslim memungkinkan. Gereja Nestorian yang juga dikenal sebagai Gereja Timur berasal dari perpecahan dalam Gereja Katolik Kekaisaran Romawi pada abad ke-5. Para pengikut Nestorius yang menolak keputusan doktrinal konsili Efesus tahun 431 diusir dari Kekaisaran Romawi dan mencari perlindungan di Persia. Di sana, Gereja Nestorian berpusat di Mesopotamia Hilir atau Irak modern. Salah satu ciri khas gereja Nestorian adalah aktivitas misionarisnya yang aktif, menyebarkan Injil ke wilayah yang sangat luas. Selain semangat keagamaan mereka, komunitas Nestorian juga mengembangkan semangat kewirausahaan yang kuat, yang berkontribusi pada pengaruh mereka dalam jaringan perdagangan jarak jauh. Pada abad ke-6, gereja Nestorian telah memperluas jangkauannya ke India dan Sri Lanka, dan pada abad ke-5 sudah menyebar ke Asia Tengah. Pada tahun 635 Masehi, gereja ini mencapai Cina, dan bukti menunjukkan bahwa pengaruhnya juga meluas ke Korea, Jepang, Thailand, dan Semenanjung Melayu pada periode yang sama. Peninggalan arkeologis, teks sejarah, dan surat-surat dari arsip gereja Nestorian memberikan bukti tentang misi yang luas ini. Catatan Persia, khususnya yang ditulis oleh Mar Abdah Ishow, Metropolitan Gereja Kaldea pada tahun 1291 sampai 1319, mengungkapkan bahwa pada abad ke-7, Gereja Kaldea telah mendirikan keuskupan agung untuk berbagai wilayah, termasuk Sumatera dan Jawa, yang disebut sebagai Dabah atau Zabak atau Zabach, bersama dengan wilayah seperti Sin atau Cina dan Machin. Kehadiran gerejawi ini kemungkinan juga meluas hingga India Selatan. T.H. van den Am juga menyatakan bahwa pada abad-abad awal Masehi, para pedagang Kristen dari Mesir dan Persia menetap di Asia Tenggara, Arab Selatan, India Barat dan Selatan, serta Sri Lanka. Komunitas Kristen yang mereka dirikan, khususnya di India Selatan, masih bertahan hingga sekarang, seperti yang terlihat dalam gereja Mar Thoma. Orang Persia diketahui telah menjelajahi jalur sutra maritim sejak abad ke-4 Masehi, membangun jalur perdagangan yang menghubungkan Asia Tenggara. Pada tahun 650 Masehi, laporan menunjukkan bahwa komunitas Kristen telah terbentuk di Kalah atau Kedah di pantai barat Malaya, dekat Pulau Langkawi, tempat para pedagang dari India, Cina, dan Kepulauan Indonesia bertemu. Koloni Parsia di Semenanjung Melayu juga tercatat dalam sumber-sumber Cina, termasuk catatan tentang 500 keluarga Persia yang tinggal di Tunsun di Semenanjung tersebut pada abad ke-4 Masehi. Orang Kristen sering melakukan perjalanan ke Asia Tenggara dengan kapal Persia. Di pantai barat Sumatera, jejak kekristenan dapat ditemukan di Barus atau Fansur. Karya abad ke-10 oleh Syekh Abu Salih Al-Armini, Tadakur Fihi Akhbar min Al-Kanais wa Al-Atyar, menyebutkan adanya komunitas Kristen Nestorian di Fansur, di mana beberapa gereja, termasuk satu yang didedikasikan untuk perawan Maria, kemungkinan didirikan sekitar tahun 645 Masehi. Penelitian lokal terbaru menemukan nama Janji Maria atau Janji Maria di dekat Barus, yang semakin menunjukkan adanya pengaruh Kristen di wilayah tersebut.
Dikenal sebagai Nasara Nasatirah, Gereja Nestorian di Barus merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas yang membawa kekristenan dari Mesopotamia Hilir atau Irak modern ke Sumatera antara tahun 645 hingga 1500 Masehi, sebagaimana dicatat dalam penelitian Huta Hayan. Situs Bonggal dalam jaringan perdagangan pantai barat Sumatera. Pada abad-abad awal Masehi, pantai barat Sumatera telah menjadi pusat strategis perdagangan internasional, memainkan peran penting dalam jaringan ekonomi global yang menghubungkan peradaban-peradaban besar. Letak geografisnya yang menghadap Selat Malaka, yang merupakan jalur pelayaran utama antara India, Cina, dan Timur Tengah, memungkinkan Sumatera, khususnya Barus atau Vansur, menjadi salah satu pelabuhan perdagangan terpenting pada masa itu. Keberadaan Barus sebagai pelabuhan utama dapat dilihat dari bukti sejarah dan arkeologis yang menunjukkan intensitas perdagangan yang telah berlangsung di sana sejak abad pertama Masehi. Komoditas yang diperdagangkan di Barus sangat beragam, tetapi yang paling menonjol adalah produk-produk alam yang sangat bernilai di pasar internasional seperti kapur Barus, kemenyan, emas, dan rempah-rempah. Kapur Barus yang diekstrak dari pohon Dryobalanops aromatica yang hanya tumbuh di hutan Sumatera sangat dihargai sebagai bahan dalam parfum, obat-obatan, dan pengawet, sehingga menjadi salah satu komoditas utama yang sangat diminati oleh para pedagang asing. Kemenyan, yaitu resin dari pohon Styrax, digunakan untuk keperluan keagamaan, aromaterapi, dan parfum, menjadikannya komoditas yang sangat dicari oleh pedagang dari India dan dunia Arab. Emas, yang juga melimpah di beberapa wilayah Sumatera, menjadi simbol kekayaan dan daya tarik utama bagi para pedagang dari berbagai belahan dunia. Rempah-rempah, termasuk lada, cengkeh, pala, dan kayu manis, yang dikenal memiliki nilai tinggi di pasar India dan Tiongkok, juga memainkan peran besar sebagai komoditas dalam perdagangan internasional. Barus, dengan pelabuhan alaminya yang strategis dan akses langsung ke jalur pelayaran internasional, menjadi titik pertemuan para pedagang dari berbagai wilayah, termasuk India, Tiongkok, Timur Tengah, bahkan Afrika. Pedagang dari India membawa barang-barang seperti tekstil, batu permata, dan barang mewah lainnya, sementara pedagang Tiongkok membawa keramik, sutra, dan produk logam. Pedagang dari dunia Arab dan Persia membawa barang-barang seperti parfum, dupa, dan rempah-rempah lainnya. Interaksi perdagangan ini tidak hanya membawa komoditas, tetapi juga ideologi, budaya, dan agama, yang memainkan peran penting dalam perkembangan sosial dan budaya masyarakat lokal di pesisir Sumatera. Sumber-sumber sejarah, seperti catatan perjalanan para pedagang Arab dan Tiongkok, serta tulisan geografis klasik, menegaskan pentingnya Barus sebagai pelabuhan dagang utama di kawasan tersebut. Sebagai contoh, Ptolemy, seorang ahli geografi Romawi abad kedua, menyebut Barus dalam karyanya Geographia dengan nama Barusai, yang menunjukkan keberadaan kota tersebut sebagai pelabuhan penting dalam jaringan perdagangan global pada masa itu. Selain itu, catatan perjalanan Sheikh Abu Salih Al-Armini pada abad ke-10 dalam bukunya Tadzakur Fihi Akhbar Minal Kanais wa Al-Adyar menyebutkan adanya komunitas Kristen Nestorian di Barus yang menunjukkan pengaruh agama yang dibawa oleh para pedagang. Keberadaan pelabuhan seperti Barus juga berkaitan erat dengan perkembangan kerajaan maritim besar di Asia Tenggara, seperti Kerajaan Sriwijaya yang memanfaatkan Barus sebagai pusat perdagangan dan sumber daya. Sriwijaya yang berkembang dari abad ke-7 hingga ke-13 memanfaatkan posisi geografis Barus untuk mengendalikan jalur perdagangan laut dan memperluas pengaruhnya ke seluruh Asia Tenggara, bahkan hingga ke India dan Tiongkok. Selain itu, keberadaan Barus sebagai pelabuhan dagang maju pada awal Masehi juga memberikan bukti kuat tentang kemajuan teknologi pelayaran dan navigasi yang dimiliki oleh masyarakat pesisir Sumatera. Mereka menguasai teknik pembuatan kapal yang canggih dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perdagangan internasional, sehingga memungkinkan mereka berinteraksi dengan para pedagang dari berbagai belahan dunia. Secara keseluruhan, pantai barat Sumatera dengan Barus sebagai pelabuhan utamanya memainkan peran penting dalam pembentukan jaringan perdagangan global yang menghubungkan Asia Tenggara dengan India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Komoditas unggulan seperti kapur Barus, kemenyan,
emas, dan rempah-rempah yang diperdagangkan di Barus menjadi bukti nyata betapa besar pengaruh jalur perdagangan maritim dalam membentuk dinamika sosial, budaya, dan ekonomi kawasan tersebut pada awal Masehi. Referensi tentang Barus dalam jaringan perdagangan kuno muncul dalam berbagai catatan dari pedagang Arab, Tamil, Yunani, Persia, Tiongkok, Melayu, dan Jawa. Secara khusus, ahli geografi abad kedua Claudius Ptolemy menyebut Barus sebagai Barosai, sebuah pelabuhan yang dikenal karena produksi kapur barusnya, yang telah diperdagangkan ke Mesir untuk keperluan pembalseman sejak masa pemerintahan Ramses II. Lebih dari 5.000 tahun sebelum era Masehi. Penelitian arkeologi oleh École Française d'Extrême Orient atau EFEO dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau PPAN di Lobu Tua Barus menunjukkan bahwa pada abad ke-9 hingga ke-12 Masehi, Barus telah berkembang menjadi pusat multietnis yang dihuni oleh berbagai kelompok, seperti Arab, Aceh, India, Tiongkok, Tamil, Jawa, Batak, Minangkabau, Bugis, dan Bengkulu. Penemuan artefak kuno berkualitas tinggi mendukung anggapan bahwa Barus merupakan pusat perdagangan yang makmur. Namun demikian, situs Bongal yang terletak di dekatnya kemungkinan lebih tua dalam keterlibatannya dalam jaringan perdagangan maritim. Bukti dari situs Bongal termasuk ribuan artefak internasional seperti koin Timur Tengah abad ke-7 hingga ke-9 Masehi, koin Tiongkok kuno, keramik, fragmen kapal, pecahan kaca, serta aksara Palawa menunjukkan bahwa tempat ini telah menjadi pelabuhan dagang penting sejak abad pertama Masehi. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa situs Bongal merupakan permukiman kosmopolitan yang terlibat dalam perdagangan luas yang mencakup Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Utara, hingga kawasan Mediterania. Jejak kekristenan di situs Bongal pada abad ke-4 hingga ke-5 Masehi. Bukti keberadaan kekristenan di situs Bongal yang berasal dari abad ke-4 hingga ke-5 Masehi telah ditemukan melalui berbagai artefak arkeologis dari periode awal Bizantium. Temuan utama dari periode ini di situs Bongal di desa Jago-Jago meliputi 1. Cincin dengan simbol salib. Sebuah cincin emas dengan simbol salib yang berasal dari abad ke-5 Masehi ditemukan di situs Bongal. Cincin ini berasal dari periode Bizantium awal atau Kristen awal dan mencerminkan makna religius pada masa itu, ketika orang Kristen di Bizantium dikenal membuat batu permata berukir untuk keperluan keagamaan. Motif salib pada cincin tersebut melambangkan identitas orang Kristen Timur yang berada dalam konflik teologis dengan Gereja Katolik di Kekaisaran Romawi. Dengan berat 14,64 gram serta ukuran lebar 3,69 mm dan tinggi 2,33 mm, cincin ini kemungkinan berfungsi sebagai perhiasan sekaligus penanda afiliasi Kristen Timur dari pemakainya. Hanya satu cincin emas dengan ukiran salib seperti ini yang ditemukan di situs tersebut. Simbol salib pada cincin tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4, memiliki kemiripan yang mencolok dengan salib Nestorian yang ditemukan di Xianfu pada tahun 781 Masehi pada masa dinasti Tang. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa orang-orang Kristen Nestorian yang aktif dalam perdagangan di seluruh Asia Tenggara dan Tiongkok kemungkinan pernah singgah di Bongal dengan membawa artefak-artefak Kristen. Mengingat Bongal merupakan pusat perdagangan internasional yang ramai dan dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai bangsa dan keyakinan, penemuan cincin emas ini semakin memperkuat bukti adanya kehadiran orang Kristen Nestorian di wilayah tersebut. 2. Manik-manik Romawi. Situs Bongal menghasilkan berbagai manik-manik dari kaca, emas, dan berlapis perak yang ditemukan selama penggalian oleh para peneliti dari Balai Arkeologi Sumatera Utara dan Media Literasi Media yang sekarang jadi Sultanate Institute pada Februari 2022. Manik-manik ini diperkirakan berasal dari abad ke-6 Masehi dan awalnya diproduksi di Mesir antara abad ke-1 hingga ke-4 Masehi pada masa kekuasaan Romawi. Dikenal sebagai manik-manik Romawi,
Benda-benda ini mencerminkan unsur budaya Romawi dan merupakan bagian dari jaringan perdagangan luas yang menjangkau Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk wilayah Nusantara. Manik-manik kaca, khususnya, merupakan komoditas perdagangan yang sangat bernilai. Manik-manik yang ditemukan di Bongal ditemukan di dalam wadah tembikar terakota bersama dengan batu oniks, jasper, karnelian, dan batu semi mulia lainnya yang menunjukkan bahwa benda-benda tersebut kemungkinan merupakan bekal kubur. Penemuan ini sejajar dengan temuan dari situs Pangkung Paruk di Bali, di mana manik-manik juga dikuburkan bersama artefak lainnya. Manik-manik serupa telah ditemukan di Mesopotamia dan Mesir, seringkali dalam konteks bait suci dan istana. Kehadiran manik-manik kaca emas Romawi di Bongal memberikan wawasan berharga tentang peran situs ini dalam jaringan perdagangan pesisir Sumatera Barat, serta membantu menetapkan kronologi sejarahnya. Jika dipertimbangkan bersama artefak Kristen lain yang ditemukan di situs Bongal, manik-manik kaca emas dan perak Romawi yang ditunjukkan pada gambar 5 diyakini berfungsi sebagai alat doa pada abad ketiga hingga kelima Masehi. Penggunaan manik-manik untuk doa sudah ada setidaknya sejak tahun 185 sebelum Masehi dalam tradisi Hindu di India, dan pada abad ketiga Masehi, orang Kristen mulai mengadopsi praktik serupa. Tradisi penggunaan manik-manik doa kemungkinan bermulai dari para bapa gurun, dan orang Kristen Timur menyebut tali doa mereka sebagai chotki sejak abad keempat Masehi. Mengingat konteks sejarah penggunaan manik-manik dalam ibadah Kristen, serta masuknya manik-manik bergaya Romawi dari Mesir ke Asia Tenggara, dan ditemukannya simbol salib dari era Bizantium di antara artefak tersebut, sangat mungkin bahwa manik-manik kaca, emas, dan perak di situs Bongal memang digunakan sebagai alat doa. 3. Batu berukir salib. Selain cincin emas, motif salib juga ditemukan pada artefak batu dan tembaga di situs Bongal. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dua jenis batu berukir salib, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 8 dan 9. Salah satu ukiran batu yang ditampilkan pada gambar 12 memiliki berat 7,9 gram dan berukuran panjang serta lebar masing-masing 30,36 mm. 4. Sendok liturgi atau komuni Bizantium. Sendok liturgi Bizantium yaitu peralatan berlapis emas yang digunakan dalam tradisi ortodoks untuk membagikan ekaristi, dibuat dalam jumlah terbatas untuk keperluan ibadah dan liturgi gereja. Sendok-sendok ini memainkan peran penting dalam pembagian komuni kepada rohaniwan dan jemaat, di mana roti yang telah dikuduskan dicelupkan ke dalam anggur dan kemudian diberikan kepada jemaat. Karena sendok ini bersentuhan dengan tubuh dan darah Kristus, sendok tersebut harus dibuat dari emas atau bahan berlapis emas, yang melambangkan kesakralan sekaligus kemuliaan, sehingga emas sering digunakan dalam artefak ibadah Kristen. Di situs Bongal ditemukan 7 sendok liturgi Bizantium berlapis emas dengan panjang berkisar antara 11,4 cm, berat 7,46 gram, hingga 15,3 cm, berat 11,38 gram. Relevansi situs Bongal terhadap materi sejarah di sekolah menengah atas. Penelitian mengenai situs Bongal sebagai jejak awal penyebaran kekristenan di pantai barat Sumatera memiliki relevansi yang kuat dengan materi pembelajaran sejarah di tingkat SMA, khususnya pada topik berikut: interaksi antara Asia dan dunia. Materi sejarah Indonesia fase E atau 11 dalam kurikulum Merdeka. Dalam materi ini, siswa diajak untuk memahami lebih dalam jalur perdagangan serta interaksi budaya yang terjadi antara wilayah Nusantara dengan kawasan lain seperti Asia Barat, India, dan Eropa. Salah satu bukti penting dari jalur interaksi tersebut adalah ditemukannya berbagai artefak di situs Bongal yang terletak di pantai barat Sumatera. Penemuan ini memberikan gambaran konkret mengenai intensitas jalur perdagangan maritim yang telah ada sejak awal Masehi, serta bagaimana hubungan perdagangan tersebut tidak hanya melibatkan komoditas, tetapi juga ideologi dan agama, termasuk penyebaran kekristenan. Situs Bongal menjadi salah satu titik kunci yang menunjukkan bagaimana pengaruh budaya dan agama asing, khususnya kekristenan, mulai masuk ke wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan yang menghubungkan berbagai peradaban besar pada masa itu, seperti Romawi, Persia,
India, dan Tiongkok. Berdasarkan penelitian arkeologis, ditemukan berbagai artefak yang berkaitan dengan keberadaan kekristenan, seperti cincin emas bertanda salib, manik-manik Romawi, batu berukir salib, serta sendok liturgi Bizantium. Semua artefak ini memberikan petunjuk bahwa pada abad keempat hingga kelima Masehi, komunitas Kristen Nestorian telah ada dan aktif di wilayah pesisir Sumatera. Selain itu, penemuan artefak tersebut juga menunjukkan adanya interaksi antara komunitas pedagang dari berbagai budaya dan agama. Misalnya ditemukannya manik-manik kaca yang berasal dari Mesir pada masa Romawi, yang digunakan dalam ibadah maupun sebagai barang dagangan, menunjukkan adanya perdagangan yang melibatkan kawasan Timur Tengah hingga Asia Tenggara. Berdasarkan catatan sejarah, pada abad keempat Masehi, bangsa Persia telah terlibat dalam perdagangan lintas benua yang menghubungkan wilayah seperti India, Asia Tenggara, dan Tiongkok. Pertemuan berbagai kelompok etnis seperti pedagang dari Persia, India, dan Tiongkok di wilayah Barus atau Fansur pada masa itu menunjukkan bahwa Nusantara merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional yang penting. Dengan demikian, penemuan artefak di situs Bongal tidak hanya memberikan bukti adanya jalur perdagangan internasional yang melibatkan berbagai peradaban besar dunia, tetapi juga menunjukkan bagaimana interaksi tersebut menghasilkan pengaruh agama dan budaya asing, termasuk kekristenan, yang mulai masuk ke wilayah Nusantara. Hal ini penting untuk dipahami dalam konteks bagaimana proses globalisasi awal telah terjadi sejak ribuan tahun lalu dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan budaya dan agama di Nusantara. Perkembangan agama dan kebudayaan di Indonesia pada masa klasik. Materi ini bertujuan untuk membahas perkembangan agama-agama besar yang mempengaruhi Indonesia pada masa klasik, khususnya Hindu, Buddha, dan kekristenan yang mulai berkembang pada awal abad Masehi. Dalam konteks ini, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana agama-agama tersebut tidak hanya terbatas pada tradisi Hindu dan Buddha yang telah lama dikenal, tetapi juga mencakup pengaruh kekristenan yang mulai masuk ke wilayah Indonesia jauh lebih awal dari yang sebelumnya dipahami. Penemuan di situs Bongal yang terletak di pantai barat Sumatera memberikan bukti konkret mengenai kedatangan kekristenan di Indonesia pada abad keempat hingga kelima Masehi. Penemuan artefak yang berkaitan dengan kekristenan seperti cincin emas bertanda salib, manik-manik Romawi, batu berukir salib, serta sendok liturgi Bizantium menunjukkan bahwa kehadiran kekristenan di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir Sumatera, telah terjadi jauh sebelum ekspansi besar-besaran misi Kristen pada zaman modern. Artefak-artefak ini tidak hanya berfungsi sebagai benda liturgi, tetapi juga menunjukkan bahwa para pedagang dan misionaris Kristen, khususnya dari komunitas Nestorian yang berasal dari wilayah Persia, telah aktif berinteraksi dengan masyarakat lokal melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Pada masa klasik ini, Indonesia telah menjadi titik pertemuan berbagai peradaban besar dunia, termasuk Hindu, Buddha, dan kekristenan. Hindu dan Buddha telah lebih dahulu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan misi dari India. Kedua agama ini kemudian berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik di Indonesia, terutama dalam kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Namun, penemuan di situs Bongal menambah dimensi baru dalam pemahaman sejarah agama di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kekristenan, meskipun tidak sebesar Hindu dan Buddha pada masa itu, telah mulai mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia pada periode yang lebih awal daripada yang tercatat dalam sumber sejarah sebelumnya. Situs Bongal menunjukkan bahwa jalur perdagangan maritim yang menghubungkan peradaban besar di Asia dan Eropa, khususnya melalui jalur sutra, bukan hanya menjadi jalur perdagangan barang, tetapi juga jalur penyebaran ideologi dan agama. Dalam hal ini, kekristenan khususnya aliran Nestorian yang berasal dari wilayah Mesopotamia atau Persia, sangat aktif dalam menjalin hubungan dengan komunitas perdagangan di Indonesia. Bukti ini membuka perspektif baru dalam memahami dinamika keagamaan di Indonesia pada masa itu, yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan wilayah yang sangat terbuka terhadap pengaruh luar dan menjadi titik pertemuan berbagai tradisi keagamaan besar dunia.
Dengan demikian, penemuan artefak Kristen di situs Bongal menjadi bukti penting bahwa selain Hindu dan Buddha, kekristenan juga turut berperan dalam sejarah perkembangan agama di Indonesia sejak awal Masehi. Hal ini memperkaya pemahaman kita tentang keragaman dinamika keagamaan di Indonesia pada masa klasik, serta membuka peluang untuk menggali lebih lanjut bagaimana agama-agama besar tersebut saling berinteraksi dan berkembang di tanah Nusantara pada masa itu. Sumber sejarah dan interpretasi sejarah. Dalam materi konten ini, siswa diajarkan untuk mengenali dan menganalisis berbagai jenis sumber sejarah, termasuk sumber artefaktual yang memainkan peran penting dalam rekonstruksi sejarah. Sumber artefaktual ini, yang mencakup benda-benda sejarah yang ditemukan melalui penggalian arkeologis, memberikan wawasan mendalam tentang peradaban masa lalu serta interaksi antar budaya yang membentuk perkembangan masyarakat. Artefak-artefak tersebut, yang seringkali berupa benda yang diwariskan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan sumber yang tidak hanya mendokumentasikan peristiwa penting, tetapi juga memberikan bukti konkret mengenai praktik keagamaan, sosial, dan ekonomi masyarakat pada masa itu. Salah satu contoh konkret yang dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam konteks ini adalah penemuan di situs Bongal yang terletak di pantai barat Sumatera. Situs ini memberikan bukti yang sangat penting terkait pertemuan dan interaksi berbagai budaya, khususnya budaya Kristen yang telah masuk ke wilayah Indonesia sejak abad ke-4 hingga ke-5 Masehi. Penemuan artefak seperti cincin salib Bizantium, sendok liturgi emas, batu berukir salib, serta manik-manik Romawi menjadi titik awal yang sangat berharga untuk merekonstruksi perjalanan sejarah kekristenan di Indonesia pada periode yang lebih awal daripada yang tercatat dalam sumber sejarah tertulis. Cincin salib Bizantium, yang diperkirakan berasal dari abad ke-5 Masehi, tidak hanya berfungsi sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai simbol identitas keagamaan, yang menunjukkan keberadaan komunitas Kristen Timur atau Nestorian, yang telah mengadopsi simbol tersebut sebagai bagian dari liturgi dan kehidupan religius mereka. Sendok liturgi emas, yang digunakan dalam praktik pembagian ekaristi dalam tradisi Kristen Timur, menunjukkan bahwa pada masa itu, praktik keagamaan Kristen sudah dijalankan dalam bentuk yang terstruktur dan mengandung makna teologis yang mendalam. Benda-benda ini menjadi penanda kuat peran kekristenan dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang terlibat dalam perdagangan internasional di wilayah tersebut. Selain itu, penemuan artefak seperti manik-manik yang berasal dari Romawi dan digunakan dalam praktik keagamaan memberikan gambaran mengenai jaringan perdagangan internasional yang telah menghubungkan Indonesia, khususnya Sumatera, dengan dunia Mediterania dan Timur Tengah sejak awal Masehi. Manik-manik tersebut, yang diproduksi di wilayah Romawi, mencerminkan adanya jalur perdagangan yang tidak hanya mengedarkan barang, tetapi juga ideologi dan agama. Sebagai bentuk sumber sejarah artefaktual, manik-manik ini membuktikan bahwa perdagangan melalui jalur maritim tidak hanya menyebarkan komoditas, tetapi juga gagasan keagamaan yang kemudian mempengaruhi masyarakat Nusantara. Penggunaan sumber artefaktual seperti ini memungkinkan siswa memahami bagaimana bukti material seperti benda-benda keagamaan dapat digunakan untuk menganalisis dinamika sejarah yang tidak selalu tercatat dalam dokumen tertulis. Dengan mempelajari artefak-artefak tersebut, siswa dapat menguraikan pengaruh budaya asing terhadap perkembangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks agama dan praktik keagamaan. Hal ini juga mengajarkan mereka untuk menganalisis bagaimana budaya asing, dalam hal ini budaya Kristen yang datang melalui jalur perdagangan, mempengaruhi struktur sosial dan keagamaan di Nusantara yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pembentukan identitas budaya lokal. Secara keseluruhan, penemuan artefak di situs Bongal tidak hanya memperkaya pemahaman tentang sejarah kekristenan di Indonesia, tetapi juga menjadi alat yang sangat efektif untuk merekonstruksi perjalanan sejarah melalui pendekatan arkeologis. Artefak-artefak ini memberikan gambaran nyata tentang bagaimana pengaruh budaya asing, khususnya kekristenan, menyebar ke Nusantara melalui interaksi perdagangan yang intensif, sehingga memperkaya wawasan siswa mengenai dinamika sejarah, budaya, dan agama di Indonesia pada masa klasik. Pentingnya jalur maritim dalam sejarah Indonesia. Situs Bongal yang terletak di pantai barat Sumatera merupakan bukti penting peran strategis jalur laut dalam mempercepat interaksi budaya antar wilayah, termasuk penyebaran agama. Sebagai situs arkeologis yang mencerminkan dinamika perdagangan maritim, Bongal memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana jalur laut menjadi penghubung utama antara Nusantara dengan berbagai peradaban besar di Asia, Timur Tengah,
dan Eropa sejak awal Masehi. Jalur laut yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar berfungsi sebagai saluran vital untuk pertukaran barang, ideologi, dan agama, yang berdampak besar terhadap perkembangan sosial, budaya, dan keagamaan di kawasan ini. Pada masa klasik, jalur laut tidak hanya menjadi sarana transportasi barang seperti rempah-rempah, emas, dan hasil pertanian lainnya, tetapi juga menjadi jalur utama penyebaran agama-agama besar, termasuk Hindu, Buddha, dan Kekristenan. Dalam konteks ini, situs Bongal dapat dipandang sebagai titik persinggahan strategis dalam jaringan perdagangan maritim yang luas, sekaligus menjadi tempat pertemuan berbagai budaya dan agama. Penemuan berbagai artefak keagamaan seperti cincin salib Bizantium, sendok liturgi, dan manik-manik Romawi menunjukkan bahwa penyebaran kekristenan di Nusantara telah terjadi sejak abad ke-4 hingga ke-5 Masehi, melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan wilayah Sumatera dengan Timur Tengah, India, dan bahkan Eropa. Jalur laut yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar memungkinkan pertukaran budaya berlangsung lebih cepat dan efektif. Dalam hal ini, perkembangan kerajaan maritim di Nusantara seperti Sriwijaya juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan jalur perdagangan ini, yang tidak hanya berfungsi sebagai jalur ekonomi, tetapi juga sebagai jalur penyebaran budaya dan agama. Kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia memanfaatkan jalur laut untuk terhubung dengan kerajaan besar di India, Tiongkok, dan bahkan dunia Mediterania, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam perdagangan internasional sekaligus dalam pertukaran ideologi dan agama. Secara khusus, peran jalur laut dalam penyebaran kekristenan di Indonesia dapat dilihat dari penemuan artefak Kristen di situs Bongal yang menunjukkan bahwa pengaruh Kristen telah hadir di wilayah ini melalui interaksi dengan para pedagang Kristen dari Persia dan Mesopotamia yang menggunakan jalur perdagangan maritim sebagai sarana penyebaran agama mereka. Penemuan ini menegaskan pentingnya jalur laut sebagai penghubung antar wilayah yang berjauhan, yang memungkinkan penyebaran agama dan budaya terjadi secara bersamaan. Selain itu, keberadaan situs ini juga menggambarkan bagaimana pertukaran budaya dan agama melalui jalur maritim tidak hanya mempengaruhi tatanan sosial, tetapi juga membentuk identitas budaya lokal. Sebagai contoh, pengaruh kekristenan yang ditemukan di Bongal tidak hanya terbatas pada artefak keagamaan, tetapi juga dapat dilihat dalam proses adaptasi budaya lokal terhadap agama yang datang melalui jalur perdagangan. Hal ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana jalur laut menjadi media utama dalam perkembangan kerajaan maritim serta penyebaran berbagai budaya dan agama di Indonesia. Dengan demikian, situs Bongal memberikan bukti konkret tentang peran strategis jalur laut dalam mempercepat interaksi budaya dan agama di Nusantara. Penemuan ini juga menegaskan pentingnya jalur perdagangan maritim dalam pembentukan kerajaan maritim di Indonesia, serta bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi perkembangan sosial, budaya, dan keagamaan yang membentuk identitas Indonesia pada masa klasik. Jalur laut sebagai sarana pertukaran budaya dan agama menjadi faktor kunci dalam membentuk dinamika keagamaan dan kebudayaan di kawasan ini. Penelitian tentang situs Bongal dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran kontekstual untuk memperkuat materi sejarah di tingkat SMA, khususnya pada tema interaksi antar wilayah, perkembangan agama pada masa klasik, penggunaan sumber sejarah, serta pentingnya jalur maritim. Dengan demikian, siswa dapat mengaitkan teori yang dipelajari di kelas dengan bukti nyata yang ditemukan di lapangan, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam memahami perjalanan sejarah Indonesia. Kesimpulan, situs Bongal yang terletak di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, memiliki nilai sejarah dan arkeologis yang sangat penting dalam menelusuri kedatangan kekristenan di Indonesia. Jalur Sutra yang menghubungkan peradaban besar Tiongkok dan Romawi juga memfasilitasi keterlibatan orang-orang Kristen dalam perdagangan di Asia Tenggara, khususnya di sepanjang pantai Sumatera.
Gereja Nestorian yang berpusat di Mesopotamia bagian bawah atau Irak modern, diyakini telah mencapai Asia Tenggara sejak abad keempat Masehi. Sumber-sumber literatur mengkonfirmasi partisipasi Persia dalam jaringan perdagangan jalur sutra di kawasan Asia Tenggara pada masa tersebut. Dan catatan Tiongkok menyebutkan adanya koloni Persia di Semenanjung Melayu pada abad keempat Masehi. Kehadiran kekristenan di pantai barat Sumatera juga didokumentasikan dalam tulisan Syekh Abu Saleh Al-Armini yang menyebut komunitas Kristen Nestorian di Vansur Barus dengan perkiraan kedatangan antara tahun 645 sampai 1500 Masehi. Jejak kekristenan di situs Bongal yang berasal dari abad keempat hingga kelima Masehi terungkap melalui penemuan artefak dari era Bizantium, termasuk cincin dengan simbol salib, manik-manik Romawi, batu berukir salib, serta sendok liturgi Bizantium. Analisis perbandingan terhadap artefak-artefak ini menunjukkan kemiripan yang jelas dengan benda-benda Kristen Bizantium awal dan dari Kekaisaran Romawi awal, yang mendukung bukti bahwa kekristenan telah masuk ke pantai barat Sumatera pada abad keempat dan kelima Masehi. Penelitian di situs Bongal di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, menunjukkan bahwa kekristenan telah mencapai pantai barat Sumatera pada abad keempat hingga kelima Masehi. Temuan artefak berupa cincin dengan simbol salib, manik-manik Romawi, batu berukir salib, dan sendok liturgi Bizantium memberikan bukti arkeologis yang kuat tentang pengaruh kekristenan awal di wilayah tersebut. Kesamaan karakteristik antara artefak di situs Bongal dengan artefak dari Bizantium dan Kekaisaran Romawi mendukung kesimpulan bahwa telah terjadi interaksi budaya dan agama antara Nusantara dan dunia luar sejak awal Masehi. Oleh karena itu, situs Bongal memiliki nilai penting sebagai sumber pembelajaran dalam mata pelajaran sejarah di tingkat sekolah menengah atas, khususnya untuk memperkaya pemahaman siswa mengenai dinamika penyebaran agama dan jaringan perdagangan maritim kuno di Nusantara. Untuk mengembangkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi diajukan. Pertama, diperlukan penggalian arkeologis lanjutan di situs Bongal dan wilayah sekitarnya untuk menemukan artefak tambahan serta memperkuat kronologi sejarah kekristenan awal di Sumatera. Kedua, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan kerjasama antara arkeolog, sejarawan, teolog, ahli bahasa, dan antropolog budaya guna menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif terhadap temuan yang ada. Ketiga, disarankan agar hasil temuan situs Bongal diintegrasikan ke dalam buku pelajaran sejarah nasional untuk memperkaya pemahaman siswa mengenai interaksi awal agama dan budaya di Indonesia. Selain itu, pengembangan modul pembelajaran berbasis warisan budaya untuk tingkat SMA dapat mengubah temuan ini menjadi sumber pendidikan yang interaktif. Terakhir, keterlibatan masyarakat lokal perlu diperkuat melalui program kesadaran dan inisiatif pariwisata berbasis warisan budaya guna memastikan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan situs ini sebagai aset budaya. Nah, jadi penemuan arkeologi terbaru membuktikan Kristen sudah masuk ke Nusantara sejak abad keempat atau kelima. Dan diusulkan oleh peneliti agar penemuan ini dimasukkan ke dalam buku sejarah SMA. Apakah teman-teman setuju? Kalau teman-teman setuju, bagikan video ini sebanyak-banyaknya ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai